Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan bahagia. Mudah-mudahan kesehatan dan rahmat Allah selalu bersama dengan kita. Pada kesempatan ini marilah kita bersama mempersiapkan untuk tugas-tugas kita ke depan, di mana dalam minggu-minggu ini adalah waktu untuk mempersiapkan new normal. Prepare new normal at school. Marilah kita belajar bagaimana cara mempersiapkan new normal di madrasah dan sekolah kita masing-masing. Sebelum masuk ke langkah-langkah yang harus kita siapkan, perlu kita ketahui bahwa perjalanan COVID 2019 belum finish. Dia masih ada di antara kita. Untuk itu, marilah kita bersama mempersiapkan di lembaga satuan pendidikan kita masing-masing, baik itu di madrasah maupun di sekolah, dengan langkah-langkah yang sudah dipandu, dengan langkah-langkah yang sudah diberikan gambaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kementerian Agama sebagai pemangku kebijakan dari pelaksanaan pendidikan di negeri kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bentuk satu tim. Jadi di lembaga atau di sekolah kita masing-masing ada koordinasi dengan stakeholder, di mana di dalamnya di madrasah kita tim usaha kesehatan sekolah sebagai tim pelaksana COVID 2019 tentu saja juga dilengkapi oleh Bapak Ibu guru yang lain, karena memang tugas di tim COVID 2019 ini cukup banyak dan cukup berat. Maka sekolah menetapkan satu satgas yang disebut dengan tim COVID SD ... atau tim COVID Madrasah Ibtidaiyah ... yang mana di situ sebagai penanggung jawab adalah kepala atau pimpinan, dan ada MOU kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan sekolah, baik itu puskesmas atau tim COVID tingkat kecamatan, tim COVID tingkat kabupaten, atau relawan-relawan yang selama ini mereka mau berbagi dan mengabdi untuk usaha pencegahan COVID di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kemudian setelah kita bentuk tim, yang di situ juga ada penguatan untuk tim COVID di madrasah kita masing-masing, maka langkah yang secara mudah kita laksanakan adalah untuk menyediakan tempat cuci tangan di setiap sudut sekolah. Di tempat-tempat strategis, alangkah baiknya kalau di situ disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, juga disiapkan fasilitas sabun cucinya. Ya, karena sabun cuci tangan ini efektif untuk membersihkan virus-virus yang barangkali menempel di antara warga sekolah. Kemudian juga harus disosialisasikan kepada warga sekolah bahwa tempat cuci tangan ini difungsikan untuk mencuci tangan setiap warga sekolah yang masuk ke lingkungan sekolah, atau pindah ruang, atau habis menyentuh barang-barang yang di situ merupakan barang yang disentuh oleh banyak tangan. Dimana untuk cara mencuci tangan pun juga harus ada pembelajaran yang dilaksanakan secara massal, bersama-sama dipraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Jadi ada pencetkan sabun cucinya, digosok-gosok di sela-sela tangan sampai punggung tangan, kemudian dikunci. Ya, ini ada pembelajaran bagaimana cara mencuci tangan yang benar supaya tangan kita betul-betul bersih. Kemudian langkah yang ketiga adalah pastikan bahwa
Setiap warga yang masuk ke lingkungan sekolah kita, ke lingkungan madrasah kita, ini mengenakan masker. Jadi masker sebagai salah satu cara untuk menutup, untuk membatasi penyebaran virus COVID 2019 ini. Dan penggunaan masker ini juga harus disampaikan bahwa masker itu fasilitas pribadi kita masing-masing. Jadi jangan sampai ada di antara anak-anak kita ini nanti yang tertarik dengan masker kepunyaan temannya, kemudian mereka dipakai bertukaran karena kepingin. Ya, jadi penggunaan masker ini pun juga ada ketentuannya, paling lama penggunaannya, setelah itu nanti harus dicuci lagi, paling lama 4 jam, setelah itu kemudian dicuci. Dan masker yang digunakan ini adalah masker, ada masker yang khusus untuk medis, ada masker yang dikenakan oleh warga sekolah yang sekarang sudah banyak di pasaran, yaitu masker kain. Masker kain dengan 2 atau 3 lapis yang di dalamnya diberikan tisu sehingga menjadi lebih aman. Dan jangan lupa juga sosialisasikan kepada seluruh warga untuk mereka senantiasa membersihkan tangan, kalau tidak memungkinkan dengan cuci tangan, dengan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer ini juga disiapkan di ruangan-ruangan sekolah dan madrasah kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah membersihkan ruangan dan lingkungan madrasah dan sekolah secara rutin, terutama fasilitas umum, fasum yang sering disentuh oleh tangan, baik itu daun pintu masuk atau pintu gerbang atau jembatan atau tempat-tempat yang menjadi sarana penghubung antara satu ruangan dengan ruang yang lain. Ini pastikan bahwa tempat-tempat itu senantiasa dibersihkan dengan menggunakan disinfektan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah untuk alat-alat makan yang dibawa oleh seluruh warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, pendidik, atau tenaga kependidikan. Jangan lupa untuk selalu membawa peralatan makan sendiri, makan, minum, tisu basah, maupun alat sholat. Nah, jadi kita yang terbiasa untuk sholat di sekolah, sholat di madrasah, usahakan untuk membawa mukena sendiri, membawa sajadah sendiri. Untuk sementara mukena sekolah bisa disimpan dulu. Jadi untuk warga sekolah supaya mereka mengenakan mukena dan sajadah yang dibawa oleh masing-masing warga sekolah. Bapak-bapak juga membawa sajadah dari rumah masing-masing. Kemudian langkah yang berikutnya adalah apabila perjalanan kita ke sekolah menggunakan sarana sepeda motor atau kita menggunakan angkutan umum, jangan lupa untuk senantiasa mengenakan jaket yang nyaman dan praktis. Ya, jadi jaket, sarung tangan itu akan menjaga tubuh kita supaya kita bisa terhindar dari virus-virus yang kita juga tidak tahu di mana dia terbang, karena memang di tempat umum itu penerbangan. Ya, jadi virus yang ada di antara kita ini memang kita secara mata telanjang tidak bisa melihatnya. Kemudian untuk kebijakan sekolah, bagaimana agar sekolah juga membatasi tamu yang masuk ke lingkungan sekolah. Jadi tamu-tamu yang sudah ada komunikasi sebelumnya tentu saja harus memahami protokol bertemu dengan satu lembaga atau satu kantor, dalam hal ini di sekolah atau madrasah kita. Kemudian langkah yang berikutnya adalah penguatan kegiatan-kegiatan religious culture at school. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah selama ini ada dalam
sekolah kita jangan sampai lengah, baik itu kegiatan tadarus pagi, kegiatan sholat sunat duha, doa bersama, sholat jamaah zuhur, ini harus kita kuatkan. Apalagi wudhu juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran yang ada menempel pada diri kita. Kemudian akan lebih bagus lagi juga kalau doa-doa yang dipandu oleh Bapak Ibu guru, meskipun nanti ke depan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau KBM di sekolah ini masih dalam tatanan persiapan, apakah nanti akan dibikin shift atau dibikin ganti hari ganti anak dengan pembatasan jumlah peserta didik yang masuk ke sekolah, maka di situ akan lebih efektif kita bisa memberikan panduan atau bimbingan doa supaya terhindar dari COVID. Ya, jadi seperti Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi, itu nanti dipandu, dibaca setiap habis sholat. Kemudian untuk ruangan-ruangan yang ada di lingkungan sekolah kita secara rutin memang harus ada petugas khusus dari usaha kesehatan sekolah yang dipantau dan dipandu oleh tim COVID sekolah dan madrasah masing-masing. Kemudian untuk para petugas pastikan bahwa petugas ini adalah petugas yang dia pintar menjaga kebersihan dan sarana serta prasarana yang digunakan adalah prasarana yang memadai. Kemudian untuk mengkonsumsi makanan, maka pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh seluruh warga sekolah ini adalah makanan yang telah dimasak dengan matang. Kemudian untuk berbagi makanan ini juga kita harus hati-hati juga. Jadi kalau itu makanan yang masih pakai bungkus atau masih berkulit tidak masalah, tapi untuk makanan yang langsung kita ambil dengan tangan kita ini bisa dibatasi dulu. Termasuk minuman juga bawa sendiri, dan alat musik tiup ini untuk sementara untuk di-off-kan dulu. Ya, jadi karena dari tiupan masing-masing mulut dari warga sekolah ini supaya bisa dijaga kesehatannya. Kemudian untuk kegiatan salam pagi, yaitu yang kita punya program 5S, untuk sementara salaman kita adalah salam era corona, yaitu salam cukup dengan hormat saja, nggak usah sampai bersentuhan tangan, nggak usah cium tangan dulu, nggak usah berpelukan dulu. Untuk program-program pembinaan karakter yang kemarin sudah membudaya di sekolah kita masing-masing, jadi ada protokol kesehatan yang harus kita taati. Kemudian langkah yang berikutnya adalah tentang ketidakhadiran warga sekolah. Jadi kalau ada warga sekolah yang tidak hadir, maka tolong untuk dicermati, dipantau. Jadi ketidakhadirannya kenapa? Kalau memang dia sakit, maka sekolah jangan membuat peraturan yang keras. Ya, jadi jangan memberlakukan denda berbasis ketidakhadiran. Kemudian kalau yang tidak hadir ini memang punya tugas yang hari itu harus diselesaikan, maka harus koordinasi dengan warga sekolah yang lain untuk mencukupkan kegiatan dan tugas yang harusnya dikerjakan oleh warga yang sakit. Jadi ada kemudahan perizinan bagi yang sakit. Kemudian berikutnya adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak di luar satuan pendidikan untuk sementara ditunda dulu, sehingga penguatan perhisis, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dan madrasah, ini mari bersama kita kuatkan. Kemudian kalau ada warga sekolah yang baru kembali dari luar kota atau dari negara-negara yang menurut WHO ini
termasuk negara yang terjangkit dimohon untuk dikarantina dulu 14 hari. Jadi ini langkah-langkah sederhana yang seharusnya kita siapkan untuk mempersiapkan new normal di madrasah dan sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan COVID-19 segera meninggalkan negeri kita dan kita bisa melaksanakan kembali tugas-tugas pembelajaran kita di sekolah dan di madrasah kita dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian langkah-langkah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mudah untuk dilaksanakan dan kita semangat untuk menyambut new normal. Prepare new normal bisa kita laksanakan bersama-sama kalau ada kerjasama yang kompak antar seluruh warga sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.